Kepada para peserta Zoom, seluruh Nusantara yang berbahagia, izinkanlah saya Eka Nurjana pada malam hari ini memandu rangkaian acara hingga selesai. Dan sebelum kita mulai rangkaian acara pada malam hari ini, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu Bapak, Ibu, dan teman-teman. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat. Baik ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan di malam hari ini suasana yang sangat syahdu membuat kita siap untuk memulai rangkaian acara demi acara. Untuk memulai rangkaian acara pada malam hari ini, marilah kita sama-sama buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para peserta dimohon untuk meng-on-kan kamera agar dirasa lebih khidmat.
Acara selanjutnya adalah sambutan hangat, sambutan akrab dari founder Get Indonesia kepada Coach Indra Hanjaya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Mbak Eka. Suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas, Coach. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang dimuliakan hari ini. Kita masih diberikan rahmat untuk berada bersama dalam majelis yang insya Allah muliakan ini. Selawat serta salam kita panjatkan pada junjungan kita baginda seluruh alam Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rahmat dan berkah tercurah pula kepada guru-guru kita. Semoga apa yang menjadi wasilah ilmu dan cahayanya menjadi penerang dalam hati kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada teman-teman dari Get Indonesia, mobil khusus kepada tamu kami yang terhormat, Gus Faris Muhammad Mirza. Terima kasih, Gus, atas kesempatannya bersedia memberikan sharing ilmunya. Hari ini sangat dahsyat, ya, bahkan saya merasakan sebuah cahaya yang baru dari Abah Yai Hasyim Asy'ari dengan sosok pemuda seperti Gus Faris nih. Gus Faris ini adanya di waktu-waktu limit ya, Mas Bagus ya, Masya Allah. Ya, saya sangat bahagia banget itu ada sosok pemuda yang memang untuk saya itu adalah suatu hal yang mungkin langka ya Gus ya. Biasanya kan yang kita temukan itu yang sudah tua, yang sudah sepuh. Nah sekarang nih di seluruh Nusantara ini ada sosok pemuda yang insya Allah acara hari ini penuh dengan semangat ya. Gus Faris sebagai ulama kita, pemimpin kita nanti ke depannya dalam jangka panjang dakwah beliau yang besar yang akan meneruskan perjuangan dari Abah Yai Hasyim Asy'ari. Semoga perjuangan dan intelektualitas bahkan nilai-nilai spirit yang dimiliki Abah Yai bisa disambungkan rasanya kepada kami semua pada sesi malam hari ini yang sangat dimuliakan oleh Allah. Terima kasih Gus Faris Muhammad Mirza atas kesempatannya. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kami bisa bersambung rasa dengan tatap muka dengan Gus Faris, bisa silaturahmi, menyambung silaturahmi ini, menyambung energi ini, energi perjuangan seluruh Nusantara. Sedikit mungkin saya ingin menyampaikan kenapa program ini dibuat. Program ini dibuat dengan tujuan kita ingin menyalakan api. Karena saya rasa gelasnya sudah kepenuhan isinya. Tapi soal matang atau enggak isi gelasnya ini belum tahu, makanya kita butuh suluh, butuh api. Makanya ini Mas Bagus sebagai direkturnya sudah sangat tepat memilih pemateri dengan kualitas, dengan suatu energi yang luar biasa pokoknya yang nggak bisa saya ungkapkan di sini, tapi saya dengan melihat acara hari ini yang tadi sempat di menit-menit terakhir ada gangguan dan saya mohon maaf. Ya kan, kami mohon maaf karena gangguan teknis, tapi alhamdulillah dengan izinnya Allah masih diberikan kemudahan. Semoga harapan-harapan baik yang akan disampaikan nanti oleh Gus Faris sebagai penyambung lidah dan penyambung rasa yang akan menjadi cahaya untuk kita di hati-hati kita semua dan sebagai penerus dari Abah Yai Hasyim Asy'ari dan semua perjuangan dari tokoh-tokoh nasional yang ada di Nusantara. Kita yakin dan kita harus yakini bahwa sudah waktunya kita bangkit. Khususnya hari ini ada warna yang baru. Terima kasih untuk tim Get Indonesia dan Gus Faris. Sekali lagi saya banyak-banyak terima kasih. Saya syukuri
Semoga perjalanan ini bisa terus didukung dan didoakan pula oleh Gus Faris, dan ini menjadi suatu wasilah untuk kebaikan kita semua. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga hal-hal yang baik menyertai kita pada malam hari ini dan menjadi cahaya penerang dalam hati kita. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa dari Coach Indra Jaya. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu Suluh Nusantara, yang dalam hal ini akan dipandu oleh Mas Ahmad Bagus Hasimi. Halo Mas. Ya, halo Saya. Mbak Eka. Baik. Selamat Baik, malam. bagaimana kabarnya Mas Bagus? Alhamdulillah, baik. Baik Mas. Kepada Mas Bagus Kasimi, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Eka dari tim Gates Indonesia. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya? Jelas. Oke. Oke, terima kasih kepada Mbak Eka dari tim Gates Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang sudah bergabung di Zoom meeting ini, dan wabil khusus selamat malam kepada Gus Faris Muhammad Mirza. Halo, Assalamualaikum Gus. Ya, selamat malam Gus. Oke. Waalaikumsalam. Sebelumnya ini saya manggilnya Gus Faris apa Gus Mirza ya? Lebih enak mana Gus? Karena atau sepertinya ada yang enak aja saya biasanya. Oke, siap. Gus, mungkin Gus Faris saja ya, Gus Faris itu. Ya. Oke teman-teman, malam ini kita akan membahas soal temanya ialah memayu Hayuning Bawono, merawat jagat membangun peradaban Nusantara. Jujur mungkin saya sedikit intro, jadi memang program Suluh Nusantara ini salah satu tujuan seperti diungkapkan oleh Coach Jaya, memang ingin menyalakan api atau ingin menggali kembali gitu khazanah-khazanah pemikiran para tokoh-tokoh terdahulu, khususnya tokoh-tokoh Nusantara. Karena ada salah satu perkataan yang saya ingat, jika kamu ingin tahu ide-ide baru, bacalah buku-buku lama gitu. Artinya kan itu menunjukkan betapa kita perlu untuk menggali ide-ide yang mungkin sudah pernah digagas oleh orang-orang terdahulu. Apalagi dalam konteks Indonesia, kita mempunyai banyak sekali tokoh-tokoh yang mungkin pemikirannya belum banyak kita tahu. Dan di edisi Suluh Nusantara kita kali ini, kita akan membahas salah satu tokoh yang menurut saya ini tokoh yang sangat vital gitu, dan kita mau tidak mau kita harus mengakui peran besar beliau, baik dalam perjuangan kemerdekaan maupun perjuangan dalam dakwah keislaman gitu. Yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu. Jujur Gus, saya ketika mau menentukan tema mengenai Mbah Hasyim ini sedikit agak kebingungan, karena Mbah Hasyim ini kan memiliki pemikiran yang kompleks, yang di banyak bidang gitu, dan beliau seorang penulis, seorang pejuang, seorang ahli strategi gitu, dan banyak lainnya gitu. Akhirnya kemarin saya ya udah deh kita bikin irisan dengan tema Harlah NU, karena ya berbicara Mbah Hasyim tidak bisa dilepaskan dari NU ya Gus ya. Akhirnya kita memilih tema Memayu Hayuning Bawono, merawat jagat dan membangun peradaban Nusantara, yang utamanya dalam pemikiran beliau dalam konteks keislaman, kebangsaan, dan keindonesiaan, dan bagaimana relevansinya di hari-hari ini Gus, terutama bagi para pemuda yang saya yakin di sini banyak peserta, ada cukup banyak pemuda, saya beberapa tahu, dan mungkin ini penting untuk kita bagikan kembali Gus. Nah, namun sebelum itu saya ingin membacakan sedikit profil dari Gus Faris. Beliau merupakan bernama lengkap Faris Muhammad Mirza, lahir di Jombang, dan beliau mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, dan
juga di Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi studi sastra Arab. Pengalaman beliau, beliau pernah menjadi wakil ketua penelusuran karya dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan kepala pondok pesantren Al-Masruriyah Tebu Ireng, kepala pondok pesantren Al-Khadijah Tebu Ireng, tim Tebu Ireng Institute, dan banyak lainnya. Mungkin Gus Faris bisa langsung membedah gitu ya tema kita malam ini, dan mungkin hal-hal yang belum banyak orang tahu mengenai pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mungkin itu pengantar dari saya. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan kepada Gus Faris. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Coach, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat Coach Yaya selaku founder Kids Indonesia, yang terhormat seluruh teman-teman Kids Indonesia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu untuk pertama kalinya. Saya kemarin juga dihubungi oleh Mas Bagus beberapa hari yang lalu, dan alhamdulillah malam hari ini ada waktu dan kesempatan untuk berbagi bersama dalam Suluh Nusantara ini. Dalam Suluh Nusantara ini saya akan berbicara tentang Mbah Hasyim, lebih akrabnya begitu, dan semoga apa yang saya sampaikan nanti dapat mengena di segala segmen. Nanti saya boleh pakai PPT, Mas? Boleh Gus, boleh. Boleh ya? Mungkin sebentar saya kepada host minta tolong, mungkin host bisa menjadikan Gus Faris sebagai co-host. Mbak Eka. Ya, oke, saya sudah menjadi co-host. Oke, siap. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, dan sebelum saya mulai, saya punya waktu berapa lama, Mas Bagus? Sekitar 30 sampai 40 menit, Gus. Baik. Bisa dilihat dari saya? Sudah terlihat. Sebentar, Sudah sebentar. terlihat. Sebentar. Nah, ini. Ini sudah terlihat? Oke, sudah Gus. Baik. Mari kita mulai tentang materi tentang Mbah Hasyim, bahwa saya di sini mensajikan Mbah Hasyim tentu saja hanya sebagian, karena untuk menaungi sosok Mbah Hasyim tentu butuh waktu yang sangat lama, tetapi apa yang saya sampaikan ini semoga bisa menjadi motivasi bahwa Mbah Hasyim itu adalah kita semua dan penting untuk kita teladani. Yang pertama, saya akan membahas tentang sekilas pandang terkait Hadratus Syekh Mbah Hasyim, yakni beliau adalah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, ulama tersohor yang berasal dari Indonesia dan merupakan pendiri organisasi Islam terbesar di dunia. Lahir pada 14 Februari di Jombang. Bapak ibunya merupakan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah, dan dari garis orang tua keduanya ini beliau memiliki garis genealogi dari Sultan Pajang yang terhubung dengan Maharaja Majapahit Brawijaya V. Beliau menimba ilmu di Mekah, genealogi keilmuannya di Mekah, walaupun sebelum ke Mekah juga belajar di pesantren-pesantren Nusantara. Kemudian pada tahun 1314 masih bawa gelar yang agung atau harta yang melimpah, tapi beliau membawa ilmu yang siap untuk disebarkan di Nusantara.
Maka tak heran apabila pada saat beliau pulang dari Mekah, beliau aktif dalam kegiatan keilmuan, pendidikan, kebudayaan, sosial. Puncaknya adalah pendirian Pondok Pesantren Tebu Ireng pada tahun 1317 atau saat itu bertepatan dengan tahun 1899 yang menjadi pusat pembelajaran langsung di bawah naungan Kiai Hasyim. Inilah pedang yang beliau miliki untuk melawan penjajahan. Karena pada saat itu Indonesia sedang dalam keadaan penjajahan. Bahwa beliau berkata, tiada kebaikan dalam suatu umat generasinya bodoh dan tidak akan bisa mereformasi suatu bangsa kecuali dengan ilmu. Jika pejuang-pejuang lain berjuang dengan pedang, berjuang dengan militer, berjuang dengan siasat politik, maka pedang yang dimiliki oleh Mbah Hashim adalah keilmuan. Karena menurut Mbah Hashim, ketika suatu umat generasi penerusnya bodoh, maka akan hancur dan tidak bisa memperbaiki suatu umat kecuali dengan ilmu. Ini yang saya kutip dari makalah beliau. Dan yang kedua, Hadratus Syekh sebagai pendidik. Yang perlu saya garis bawahi bahwa ketika kita berbicara tentang pemikiran Mbah Hashim, maka seperti kita mempelajari ilmu-ilmu hadis dalam Islam, bahwa hadis itu bisa berupa perlakuan Nabi atau perkataan Nabi. Maka di sini saya kombinasikan ada beberapa yang berupa makalah atau ucapan dan beberapa tiwa atau perilaku dari beliau yang bisa kita ambil ibrah. Sebagai pendidik, Kiai Hasyim memiliki konsep bahwa tujuan pendidikan ialah pemahaman terhadap pengetahuan, pembentukan karakter yang baik, yang penuh pendalaman secara benar dan sempurna terhadap ajaran-ajaran Islam, mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten. Tujuan pendidikan ini mampu diwujudkan jika pelajar terlebih dahulu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika berproses dalam pendidikan, pelajar harus mampu terhindar dari unsur-unsur materialisme seperti kekayaan, jabatan, popularitas, dan lain-lain. Menurut Kiai Hasyim, jika ilmu tidak dicari demi kepentingan agama, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu tiba. Dari sini kita bisa pahami bahwa konsep pendidikan bagi Kiai Hasyim tidak hanya berhenti dalam pemahaman materi, tetapi juga tentang karakter yang merupakan esensi dari keilmuan itu. Sehingga dalam proses berpendidikan, masyhur bahwa di pondok pesantren yang saat itu menjadi lembaganya Kiai Hasyim, para santri dilatih untuk lepas dari unsur-unsur materialisme seperti kekayaan, jabatan, popularitas, dan lain-lain. Walaupun di rumah itu ada anaknya pengusaha, di rumah ada anaknya pebisnis, di rumah ada anaknya pejabat, ketika di pondok, di pesantren, pendidikan yang diinyam oleh santri berdasarkan konsepnya Mbah Hashim adalah semua setara dan lebih cenderung terbebas dari unsur-unsur materialisme. Sehingga jika ilmu tidak dicari demi kepentingan agama, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu tiba. Artinya agama, di sini bisa kita artikan supaya teman-teman yang lain juga bisa memakai makalah ini, bahwa agama adalah suatu kebaikan. Jika ilmu itu tujuannya untuk hal lain, materialisme, maka kita dapati bahwa banyak orang pintar yang akhirnya menyeleweng. Sehingga jika ilmu dicari selain kepentingan agama, maka ilmu itu akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain yang kurang bijak. Apa slide saya sudah bisa berganti? Nah, puncak ilmu adalah amal, karena amal adalah wujud dari ilmu itu. Pemanfaatan ilmu dalam kehidupan sehari-hari adalah buah dari ilmu sekaligus sebagai bekal manusia saat kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari konsep pendidikan ini terbukti bahwa pesantren Tebu Ireng sebagai pesantren yang didirikan oleh Mbah Hashim berhasil mencetak beberapa tokoh. Yang pertama Prof. Tolha Hasan, dan yang kedua Wakil Presiden kita Kiai Haji Ma'ruf Amin, kemudian Prof. Ali Mustafa Yaakob, Prof. Ridwan Nasir, Prof. Maskuri Abdillah, Prof. Nurholis Setiawan, Prof. Abdul Haris, dan masih banyak yang lain. Bahkan tercatat ketika tahun 1930
melakukan sensus ulama, saat itu Tebu Ireng yang berumur sekitar 40 tahun sudah berhasil mencetak 20.000 kader ulama yang kemudian ikut memperjuangkan tanah air Indonesia. Ini makalah yang dari Kiai Hasyim. Dan yang ketiga, akhlak Kiai Hasyim. Menurut Kiai, ternyata ilmu saja tidak cukup dalam meraih kehidupan yang baik. Yang tidak kalah dari ilmu adalah akhlak, bahkan lebih utama daripada ilmu. Kiai Hasyim memberikan contoh ini dalam bentuk perlakuan, yaitu suatu ketika Kiai Hasyim rutin mengadakan pengajian kitab pada saat bulan Ramadan. Beberapa kiai yang dulu pernah didatangi oleh Kiai Hasyim untuk belajar di pesantren mereka, ternyata ingin belajar kepada Kiai Hasyim. Saja beliau dulu menjadi gurunya Kiai Hasyim, ketika ingin ngaji, Kiai Hasyim menolaknya. Akan tetapi para kiai itu juga ngotot untuk ikut ngaji. Akhirnya disepakati bahwa para kiai yang dulu pernah menjadi guru Kiai Hasyim bisa ikut ngaji dengan syarat beberapa kiai itu tidak usah memasak dan mencuci baju sendiri. Ini adatnya pondok. Di pondok itu ya, kalau mau makan masak sendiri, kalau mau nyuci baju ya nyuci baju sendiri. Mereka akan dilayani oleh para santri Tebu Ireng. Tapi pada suatu malam, ketika para kiai tertidur, terlihat sosok bayangan yang mengambil baju-baju kotor para kiai tadi. Ketika salah seorang kiai menyadarinya, mengejar pemuda itu, ternyata yang mengambil baju-baju kotor dan mencucinya adalah Kiai Hasyim sendiri. Si kiai tadi lalu meminta supaya Kiai Hasyim berhenti mencuci baju-baju kotor itu, tapi Kiai Hasyim bersikeras meneruskan mencuci. Kata Kiai Hasyim, ini adalah bakti kepada para kiai yang telah mendidik beliau. Ini tentang akhlak yang saat itu Kiai Hasyim, walaupun gurunya berguru kepada beliau, tetapi Kiai Hasyim tidak pernah memiliki tersirat bahwa ada yang namanya mantani sekarang, bahwa banyak kasus guru yang dilawan, guru yang kemudian malah dibully oleh siswanya, guru yang harus kalah oleh kebandelan siswanya. Ini menjadikan proses pendidikan kita kurang maksimal. Sehingga Kiai Hasyim mengarang satu kitab khusus Adabul Alim wal Muta'alim yang merupakan tips untuk memiliki pendidikan yang sukses dan sangat Keempat, jaringan Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim memiliki relasi yang sangat luas, baik dalam maupun luar negeri. Beberapa di antara relasi yang sangat mengagumkan adalah relasi dengan Pangeran Abdul Karim Al-Khattabi, yaitu Pangeran Maroko, dan Sultan Pasha Al-Atrosi. Ketika Kiai Hasyim belajar di Mekah, tentu saja beliau tidak sendirian. Di situ beliau ketemu dengan banyak pemuda dari negara lain yang juga sama-sama menimba ilmu di Mekah. Pemuda-pemuda ini memiliki semacam organisasi yang ketika mereka sudah berpulang ke negaranya pun mereka tetap memiliki korespondensi. Ternyata pada saat itu terlacak bahwa Mbah Hasyim, Kiai Hasyim memiliki hubungan yang erat dengan Pangeran Abdul Karim Al-Khattabi. Pangeran Abdul Karim Al-Khattabi merupakan tokoh pejuang dari Maroko yang pada saat itu berjuang di atas penjajahan Perancis tanpa atrosi. Dari relasi-relasi ini tentu sangat membuat pemikiran Mbah Hasyim berkembang. Bahkan tercatat ketika saat negara-negara lain dijajah oleh sekutu, Mbah Hasyim melalui dari Indonesia tetap menunjukkan dukungannya melalui unjuk rasa, bukan unjuk rasa ya, melalui pengumpulan massa kemudian berbagi ide. Ini merupakan bukti bahwa ternyata Mbah Hasyim bukan hanya sosok yang alim, tapi secara relasi, kalau sekarang mungkin kita mau mengkaji dengan hubungan internasional atau yang lain, beliau orang yang melek akan hal itu. Tidak hanya menjadi orang alim yang kemudian terbatasi oleh pagar pondok, tapi beliau juga orang yang sangat aktif secara sosiopolitik di luar negeri. Yang kelima, persaudaraan Islam. Ini hal yang sangat penting, bahkan selalu relevan hingga saat ini. Pemikiran Mbah
tentang persaudaraan Islam. Mbah Hasyim merupakan tokoh yang sangat menolak perpecahan di antara umat Islam, juga umat nasional. Bagaimana bisa kaum muslimin terpecah belah selama kitab suci mereka satu, yaitu Al-Quran, Nabi mereka satu, Nabi Muhammad, kiblat mereka satu, Ka'bah apalagi mengkafirkan satu sama lain. Perpecahan ini hanyalah menguntungkan musuh-musuh kaum muslimin. Itu makalah beliau. Sehingga Kiai Hasyim selalu mengatakan bahwa selama kaum muslimin konsisten dengan keislamannya, maka masalah khilafiyah, mazhabiyah, dan masalah-masalah furu'iyah yang tidak prinsip tidak boleh dijadikan alasan untuk memecah belah persatuan umat Islam dalam keadaan apapun. Sesungguhnya masalah yang diperselisihkan itu adalah sepele. Memang cukup unik kalau kita melihat perkembangan beragama di Indonesia. Harusnya kita ini sudah selesai untuk membahas masalah-masalah yang sepele, seperti golongan ini demikian, golongan ini demikian, dan nyata bahwa masing-masing golongan memiliki hujahnya masing-masing. Sehingga Kiai Hasyim ingin melepaskan hal perbedaan itu dan apapun latar belakang, selama pemikiran itu dapat dibuktikan hujahnya, Kiai Hasyim mengajak semua golongan bersatu. Hal ini terbukti bahwa salah satu cerita ketika Kiai Hasyim masih hidup, banyak dari ormas-ormas lain yang juga ketubuh ireng dan mengaji bersama beliau. Saat itu beliau tidak memandang ormas sebagai saingan. Tapi ketika ormas lain meminta solusi kepada beliau, mereka memandang itu sebagai saudara, sehingga memberikan solusi dengan bijak. Kalaupun mereka salah, maka dalam berbicara, Kiai Hasyim tidak pernah menonjolkan sisi membenarkan, tapi sisi mengajak berdiskusi sehingga semua orang dianggap sebagai, semua golongan dianggap sebagai saudara dan tidak ada perpecahan di antara umat Islam pada saat itu. Yang keenam, ini juga menarik, tercatat di salah satu kitab interaksi Kiai Hasyim dengan non-Muslim. Sebagai seorang antropolog Lebanon bernama Muhammad As'ad Shihab. As'ad Shihab ini ke Indonesia secara khusus, kemudian ke Tebu Ireng, kemudian tinggal di Tebu Ireng beberapa lama untuk menulis biografi dari Mbah Hasyim. Kemudian terbitlah kitab bernama Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari, peletak kemerdekaan Indonesia, atau sekarang sudah muncul versi terjemahnya, yaitu Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia. Interaksi Kiai Hasyim dengan non-Muslim terekam dalam testimoni As'ad Shihab tentang Kiai Hasyim, seorang non-Muslim yang tidak percaya dengan ajaran Islam dan tidak percaya dengan argumen-argumen orang Islam. Jika ia mendebat dan mengajak diskusi, beliau pun tidak akan berdengar sesuatu yang tidak dipercaya oleh si penanya dan si penentang. Nah, ini menarik. Tapi beliau menyampaikan pendapat-pendapat, bukti-bukti, dan hujah-hujah yang saya penanya. Sehingga kadang kita memaksakan keyakinan kita kepada orang lain yang ujungnya menjadi ribut. Tapi ketika kita melihat cara interaksinya Kiai Hasyim, percaya lawan bicaranya, itu yang beliau imbangi dan dijadikan bahan pembicaraan. Jika berbicara dengan orang Nasrani, beliau mengajaknya bicara dengan orang Nasrani itu sendiri. Jika berbicara dengan Is, beliau pun mengajaknya berbicara dengan argumen. Demikian tema pembicaraan bisa dibatasi dan mohon maaf tadi saya terpental ya. Iya Gus, sebenarnya barusan agak terpental tiba-tiba. Oke. Sudah tampak lagi? Sudah Gus, sudah.
Mohon maaf, Gus Faris, suaranya belum terdengar. Baik, saya lanjutkan. Mohon ada kendala sedikit. Luas hati dan lapangan hati. Ini menjadi penting untuk diperhatikan untuk halo, halo, sudah terdengar, Mas? Sudah, Gus. Oke, sebentar. Sudah terdengar? Sudah, Gus. Sudah ya. Baik, saya lanjutkan. Dengan demikian, tema pembicaraan bisa dibatasi dan lawan bicara pun merasa puas. Tentunya kalau bukan karena keluasan pengetahuan, kesabaran, dan kelapangan hati, tak mungkin beliau mampu melakukan pekerjaan yang agung ini dan memikul beban yang sangat berat. Untuk kita Sepertinya sinyal dari Gus Faris terpental kembali, teman-teman. Mungkin bisa kita tunggu sebentar sampai beliau bergabung kembali. Halo, Gus Faris. Halo. Maaf, saya ganti jaringan sebentar. Iya, tidak apa-apa, Gus. Sudah muncul, Mas? Sudah. Suara saya sudah terdengar jelas? Jelas. Baiklah, sekarang saya lanjutkan bahwa Kiai Hasyim memiliki santri bule bernama Carl von Schmidt. Carl von Schmidt ini merupakan seorang insinyur Belanda kelahiran Jerman. Carl von Schmidt pada akhirnya memutuskan berkomunikasi dengan Kiai Hasyim. Tapi ada yang baik, ada yang unik ketika Carl von Schmidt menyatakan bahwa beliau akan masuk Islam di depan Kiai Hasyim. Jawaban dari Kiai Hasyim adalah, ketika saya minta pendapat beliau tentang niat dan keinginan saya untuk memeluk Islam, beliau menjawab, ini Kiai Hasyim menjawab, kamu bebas untuk memilih agama yang kamu suka dan kamu ridhoi untuk dirimu. Kamu telah memahami Islam, maka pilihlah untuk dirimu keyakinan dalam kurung akidah dan agama yang kamu percayai dengan syarat keimanan, dan akidah ini berdasarkan atas ilmu, pengertian, kesadaran, dan keyakinan setelah mempelajarinya. Hal ini menunjukkan bahwa yang terpenting dalam Islam adalah keilmuan. Bahwa Kiai Hasyim tidak pernah memaksa seseorang untuk masuk Islam dengan kondisi terpaksa yang akhirnya membuat kualitas keislamannya tidak kurang berkualitas. Kiai Hasyim menekankan bahwa kalau mau masuk Islam atau mau berakidah, maka berdasarkan atas ilmu, pengertian, kesadaran, dan keyakinan setelah mempelajarinya. Selanjutnya, Kiai Hasyim sebagai pemimpin Indonesia. Nah, peran Kiai Hasyim dalam memimpin Indonesia mungkin tidak terasa secara langsung meski itu sudah terjadi sejak sebelum Indonesia merdeka. Walaupun terlihat sebagai kebutuhan umat Islam, sebenarnya hal itu juga menjadi kebutuhan bangsa Indonesia ketika beliau menyetujui pembentukan Laskar Hizbullah, itu pun menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. Ketika beliau menjadi ketua Sumugu, semacam kantor urusan agama, itu juga menyangkut kebutuhan bangsa Indonesia. Artinya memang dalam sejarah Indonesia, Kiai Hasyim tidak menjabat sebagai jabatan negarawan
yang sangat politis, tapi beliau lebih menjabat di posisi strategis sebagai tokoh agama. Tetapi kebijakan yang beliau buat sangat berpengaruh dalam keadaan umat Islam khususnya Indonesia pada saat itu. Sehingga peran Kiai Hasyim yang dapat dirasakan secara langsung sebagai peran pemimpin bangsa Indonesia adalah saat memberi persetujuan terhadap usulan yang diajukan di dalam persidangan BPUPKI dan PPKI. Peran lain ialah saat beliau memimpin para ulama NU dalam menyampaikan fatwa berupa resolusi jihad, yang nanti kita bahas tersendiri. Terbentuknya Kementerian Agama tentu tidak lepas dari peran beliau. Selain itu, kita mengetahui bahwa sejumlah pemimpin nasional sering meminta nasihat kepada beliau secara langsung atau dengan mengirim utusan. Peran kebangsaan lain dari Kiai Hasyim yang baru terasa setelah sekian puluh tahun setelah beliau wafat ialah diakuinya Jam'iyah NU sebagai salah satu organisasi besar umat Islam yang memberi warna terhadap pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia, Islam yang moderat dan menghargai perbedaan. Selanjutnya, perlawanan bersenjata. Ternyata selain beliau berperang memiliki pedang dengan ilmu, ternyata tercatat bahwa beliau beberapa kali memiliki perlawanan dengan senjata. Sebentar, belum terbalik. Selain berjuang melalui pesantren dan pendidikan, Kiai Hasyim juga memiliki gerakan perlawanan menggunakan senjata. Perlawanan ini tertuang dalam kelompok Hizbullah, yakni kelompok pemuda-pemuda yang diberi pelatihan militer dan memanggil senjata dengan sistem yang baru. Selain Hizbullah, terdapat juga kelompok Sabilillah yang diperuntukkan untuk orang-orang umum, orang-orang tua, kaum lelaki, dan kaum perempuan. Terakhir terdapat kelompok mujahidin, yakni kelompok penyerang musuh yang berani mati. Dan dalam off the record, beberapa santrinya Mbah Hasyim pernah memberi kesaksian bahwa beberapa kali pun Mbah Hasyim ikut turun di medan perang. Untuk lebih detailnya nanti kita bicarakan di sesi selanjutnya. Ini yang ke-9 adalah ketika Kiai Hasyim di penjara. Yaitu bahwa bentuk keteguhan pendirian Kiai Hasyim adalah di penjaranya beliau oleh Jepang karena menolak melakukan seikirei, yaitu kewajiban berbaris dan membungkukkan badan ke arah Tokyo setiap pukul 7 pagi sebagai simbol penghormatan pada Kaisar Hirohito titisan Dewa Matahari. Seikirei juga wajib dilakukan oleh seluruh warga di wilayah pendudukan Jepang setiap kali berpapasan atau melintas di depan tentara Jepang. Kiai Hasyim menolak aturan itu sebab hanya Allah saja yang wajib disembah, bukan manusia. Akibatnya Kiai Hasyim ditangkap dan ditahan secara berpindah-pindah mulai dari penjara Jombang, kemudian Mojokerto, dan akhirnya ke penjara Bubutan, Surabaya. Selama dalam tahanan, Kiai Hasyim mengalami banyak penyiksaan fisik, sehingga tulang-tulang jari tangan kanannya patah dan tidak dapat digerakkan. Ini merupakan bentuk keteguhan dari Kiai Hasyim terkait melawan penjajahan secara prinsip. Selain ini, Kiai Hasyim juga tercatat beliau sama sekali tidak mau bekerja sama dengan penjajah, baik itu dalam sistem niaga, baik itu dalam sistem politik, baik itu dalam sistem apapun, beliau menolak untuk bekerja sama. Itu merupakan bentuk keteguhan beliau sebagai orang pribumi supaya menjaga moral pribumi tidak diinjak-injak oleh penjajah pada saat itu. Yang terjadi ketika Kiai Hasyim ini di penjara, ternyata malah pemerintah Jepang kewalahan. Karena ketika Kiai Hasyim di penjara, ribuan orang juga minta ikut di penjara bersama beliau. Karena rasanya tidak enak ketika membiarkan Kiai Hasyim sendiri di penjara. Waktu itu ribuan santri mendatangi penjara dan minta di penjara. Akhirnya pemerintah Jepang kewalahan dan mengirim surat ke Kaisar di Jakarta, yang akhirnya Kiai Hasyim dibebaskan saja. Yang terakhir, materi kita pada malam hari ini adalah tentang resolusi jihad. Sebelum saya bahas, perlu kita ketahui bersama bahwa dari resolusi jihad inilah akhirnya tercetus Hari Santri Nasional. Ini akan agak panjang karena saya menceritakan secara peristiwa
bahwa di tengah memanasnya kabar bakal mendaratnya pasukan sekutu yang akan menangkap semua kolaborator Jepang seperti tokoh-tokoh gerakan 3A, Wetra, Peta, Heiho, Ki dan Insinyur Soekarno mengirim utusan kepada Kiai Hasyim untuk meminta fatwa tentang bagaimana sikap warga negara dalam menghadapi musuh yang akan menjajah kembali, karena kabar bahwa NICA, Netherlands Indian Civil Administration, yang dibentuk oleh pemerintah Belanda akan membonceng tentara sekutu yang dipimpin oleh Inggris, yang berusaha melakukan agresi ke Jawa dengan alasan harus mengurus interniran dan tawanan Jepang. Artinya saat itu Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaan, tapi ada usaha untuk menggagalkannya. Kemudian permintaan fatwa Presiden Soekarno itu oleh Kiai Hasyim dijawab bersama para ulama NU se-Jawa Madura pada 22 Oktober 1945 dalam bentuk seruan fatwa dan resolusi jihad melawan musuh yang ditandatangani di kantor GP Ansor di Jalan Bubutan, Surabaya. Dalam seruan fatwa jihad fisabilillah, Kiai Hasyim menetapkan hukum fardu ain, yaitu wajib bagi setiap pribadi, bagi umat Islam untuk membela tanah airnya yang diserang musuh dalam jarak 94 km radius. Yang perlu dipahami dalam konteks cerita ini bahwa saat itu memang umat Islam masih bingung bagaimana hukumnya memperjuangkan Indonesia. Apakah ini termasuk berperang yang jihad atau hanya berperang biasa. Saat itu Kiai Hasyim menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan itu sama hukumnya seperti jihad, dan wajib bagi setiap orang muslim yang berada di jarak radius 94 km terjadinya perang untuk ikut membantu. Ini tentu memiliki dampak yang sangat luar biasa, yaitu dalam tempo singkat, fatwa resolusi jihad ini disebarkan melalui masjid, musola, dan dari mulut ke mulut atas dasar pertimbangan politik. Resolusi jihad ini tidak disiarkan melalui surat kabar. Sebaliknya, resolusi jihad ini disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia, disiarkan melalui surat kabar, diantaranya dimuat di Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, kemudian Antara, kemudian Berita Indonesia. Dengan cara ini, Presiden Soekarno sekaligus menegaskan kembali makna mempertahankan RI yang baru berusia beberapa minggu dalam perspektif hukum agama. Selain itu, dengan adanya jawaban ini, Soekarno memiliki alasan yuridis untuk terus mempertahankan kemerdekaan di dunia internasional. Perlu teman-teman semuanya tangkap bahwa pada saat itu Kiai Hasyim bersama Nahdlatul Ulama sudah selesai tentang membahas konsep negara ini berdasarkan sudut pandang Islam, sehingga sudah tidak ada perdebatan bagaimana hukum mencintai negara. Ini sudah clear. Artinya jiwa nasionalisme para pendahulu kita pada saat itu tidak perlu dilakukan lagi, apalagi harus dibentrokkan terhadap nas-nas keagamaan. Dan dalam pandangan Bawazi, seorang penulis, ada tujuan ganda yang ingin dicapai melalui resolusi jihad ini. Pertama, sebagai bahan untuk memengaruhi pemerintah dan agar segera menentukan sikap melawan kekuatan asing yang terindikasi menggagalkan kemerdekaan. Kedua, jika imbauan yang ditujukan kepada pemerintah itu tidak terwujud, maka resolusi bisa dijadikan pegangan moral bagi Laskar Hizbullah, Sabilillah, dan badan perjuangan lain untuk menentukan sikap dalam melawan kekuatan asing. Terakhir, terdapat testimoni langsung terkait resolusi jihad ini. Resolusi jihad memiliki peran yang amat dalam pegangan moral dan spiritual pejuang. Satu pelaku sejarah, Kiai Haji Masyudi, memaparkan bagaimana kondisi ketika resolusi jihad ini tersebar. Yaitu setelah mendengar seruan dari Mbah Hasyim ini, kami, yaitu Kiai Masyudi bersama para santri dan kiai lain segera mempersiapkan diri, apapun senjata kita bawa. Karena jarang yang punya senjata api, maka banyak yang membawa pedang, tombak, keris, bahkan banyak yang membawa bambu runcing. Semua bersemangat menyongsong jihad di Surabaya. Kami semua berbondong-bondong menuju stasiun Madiun, ingin berangkat naik kereta api. Bagi yang nggak kebagian, maka naik truk. Tapi karena jumlahnya terbatas, maka banyak yang nggak keangkut. Mereka ini nangis. Bayangkan, ingin mati syahid saja antri. Masya Allah. Akhirnya yang nggak dapat kendaraan ini memilih berjalan kaki ke Surabaya, termasuk saya dan mertua saya, Kiai Sidik, yang yaitu ulama yang dibunuh PKI pada 1948.
resolusi jihad memang sangat penting, terutama bagi kaum muslimin pada saat itu, bahwa membela negara yang dulu masih abu-abu hukumnya menjadi kepentingan bersama dan menjadi sebuah kehormatan. Banyak cerita tentang pertempuran ini, bahwa ada santri yang berasal dari Blitar pada saat itu datang ke Surabaya. Di Surabaya cuma bawa baju, cuma bawa sarung. Saat itu bertemu dengan pejuang Indonesia yang sedang, apa ya, kalau bahasanya kita itu ngeker atau sudah membidikkan senjatanya. Begitu lewat di depan pejuang itu, karena santri itu polos ya, nanya, Cak, sudah perang tak, Cak? Loh, ya sudah perang ya. Saman gak apa? Gak apa-apa, Cak. Piye ya, aku udah nanti gitu. Wes rono gitu. Ya, santri ini datang karena mendapatkan kabar bahwa berperang pada saat itu akan dihukumi jihad. Artinya apapun yang dapat menjadi membela Indonesia akan dilakukan. Satu cerita lagi juga ketika para santri dilatih untuk membawa meriam di Surabaya. Begitu meriam sudah dibidik dan ditembakkan, ternyata HT para pejuang bunyi. Ya apa sih? Meriammu lu nyasar nang markasku ya. Ternyata meriam ini ditembakkan ke markasnya kawannya sendiri. Saat itu jam 7 pagi. Dengan satunya komandan menjawab, ya iya Cak, sabarnya arah-arah iki jam 5 mang nembe latihan nembak. Jadi jam 5 itu latihan nembak, jam 7 sudah perang. Itu semua karena resolusi jihad Kiai Hasyim yang menjadikan hukum membela negara pada saat itu menjadi sebuah kebanggaan dan sebuah prestis bagi umumnya bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, terima kasih. Tentu saja apa yang saya paparkan ini belum mencakup semua pemikiran Kiai Hasyim. Saya memilah dan memilih bahan-bahan yang semoga dapat menjangkau seluruh hadirin yang ada pada forum ini. Tentu saja banyak kurangnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan yang sangat sangat kompleks dan sangat komprehensif menurut saya dari Gus Faris gitu. Beliau tadi mengutarakan mulai dari bagaimana biografi singkat beliau dan hingga ke pemikiran, pergerakan, bahkan ke menyangkut ke bagaimana kemudian perjuangan-perjuangan yang beliau lakukan, dan juga cerita mengenai tadi termasuk cerita dengan Carl von Schmitt itu sepertinya nggak banyak orang tahu juga ya Gus, karena saya juga baru dengar ini, dan ternyata bagaimana beliau memperlakukan orang lain, dalam hal ini non-muslim, begitu menghargai gitu dan tidak menghakimi gitu. Nah, mungkin langsung saja bagi teman-teman yang ingin bertanya atau mengelaborasi lebih lanjut dari apa yang dipaparkan oleh Gus Faris, bisa open mic dan menanyakan pertanyaan, atau bisa mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Silakan. Ini ada satu pertanyaan Gus yang sudah masuk dari Denita dari Purworejo. Beliau bertanya, maaf Gus, izin bertanya, saya ingin bertanya tentang hubungan Mbah Hasyim dengan Mbah Ahmad Dahlan. Sepertinya ini tadi juga belum disentuh, jadi mungkin Gus Faris bisa menjawabnya sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan lain yang akan masuk dari teman-teman. Ya, baiklah. Langsung saya jawab? Ya, langsung dijawab, mohon Gus. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama terkait hubungan Kiai Hasyim dengan Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan tentu saja kita ketahui sebagai pendiri Muhammadiyah ya. Kiai Ahmad Dahlan dengan Kiai Hasyim pernah bertemu pada saat beliau berdua menimba ilmu di Semarang, tepatnya di Kiai Soleh Darat. Pada saat itu Kiai Hasyim masih muda, pun Kiai Ahmad Dahlan masih memiliki nama kecil Darwis. Secara sanad keilmuan, tentu saja beliau berdua memiliki satu guru, yaitu Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat ini juga merupakan guru dari R.A. Kartini.
dulu era Kartini meminta Kiai Saleh Darat untuk membuat insya Allah kalau tidak salah tafsir Al-Fatihah menggunakan bahasa Jawa, sehingga orang Jawa pada saat itu bisa mencerna Al-Quran dengan bahasa lokal. Sehingga dalam segi pemikiran, tentu saja karena satu guru, mestinya beliau berdua memiliki pemikiran yang sama. Walaupun nanti pada akhirnya Mbah Hashim berjuang dengan Nahdlatul Ulamanya dan Kiai Ahmad Dahlan berjuang dengan Muhammadiyahnya. Informasi yang lebih komprehensif lagi dan lebih banyak bisa kita dapatkan dari film Jejak Langkah Dua Ulama. Tebu Ireng dan Muhammadiyah sudah pernah bekerja sama untuk membuat film Jejak Langkah Dua Ulama yang menyorot kehidupan Kiai Hashim dan Kiai Ahmad Dahlan. Ketika saya melihat filmnya cukup komprehensif, menyajikan kehidupan beliau berdua, perjuangannya Kiai Ahmad Dahlan, juga perjuangannya Kiai Hashim. Bahkan pernah suatu saat ketika ada orang yang mensuudzoni Kiai Ahmad Dahlan, awalnya Kiai Hashim tidak sadar bahwa Kiai Ahmad Dahlan adalah teman lamanya di Kiai Saleh Darat. Pada akhirnya ketika itu loh ada orang Jogja, namanya Kiai Ahmad Dahlan. Coba saya ingin tahu lebih dalam orangnya. Ini, yang ini Kiai. Begitu Kiai Hashim menyadari bahwa itu teman lamanya, Kiai Hashim langsung, Masya Allah, ini Darwis. Darwis itu kawan saya ketika di sini. Ini orang ini, beliau menyanjung beliau dan memuji Kiai Ahmad Dahlan dalam ukhuwah, dalam persaudaraan antara beliau berdua, tentu saja terjalin dengan sangat baik. Oke, Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. mungkin saya kembalikan ke penanya, kepada Mbak Denita, apa sudah terjawab atau masih ada yang ingin ditanyakan terkait hubungan Mbah Hashim dan Mbah Ahmad Dahlan ya? Oke, cukup. Selanjutnya ini ada dari Mas Muhammad Soleh. Mungkin Mas Muhammad Soleh bisa langsung open mic karena di sini juga on cam, mengenai bisa langsung ditanyakan Mas ke Gus Faris. Suaranya belum terdengar, Mas. Mohon maaf, Mas Muhammad Soleh, suaranya belum terdengar di sini. Mungkin ada kendala audio ya. Oke, mungkin saya bacakan ya, Mas Muhammad Soleh. Ini pertanyaannya saya agak belum menangkap sebenarnya, Gus. Beliau dari Ibnu Jombang. Nah, ingin bertanya apa saja sih Gus relasi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mungkin Iya. Ya coba saya jawab senangkapnya saya ya. Iya, semoga Gus. Yang pertama terkait relasinya Kiai Hashim. Tentu saja tadi saya bahas dua tokoh ya, yaitu Sultan Pasha Atrosi di Syria, juga Abdul Karim Al-Khattabi dari Maroko. Lebih lanjut daripada itu, kita harus melihat Kiai Hashim sebagai beberapa tokoh, tetapi beberapa peran. Kiai Hashim dapat berperan sebagai tokoh nasional, dapat berperan sebagai tokoh keilmuan dengan pesantrennya, dapat berperan sebagai pedagang atau petani pada saat itu. Sehingga sebagai petani, Kiai Hashim memiliki kemampuan berdagang dan bertani yang cukup mumpuni. Selain sebagai seorang ulama, Kiai Hashim juga memiliki sektor pertanian yang cukup sukses. Bahkan beliau sampai menyanjung petani dalam salah satu tulisannya bahwa petani adalah penolong negeri. Karena beliau sendiri sampai sekarang di Tebu Ireng, setiap hari Selasa itu pengajian
diliburkan. Karena dulu ketika hari Selasa, Kiai Hasyim meliburkan pengajian untuk pergi ke sawah-sawahnya, meninjau para pekerja, dan meninjau bagaimana kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Artinya sebagai petani kita bisa melihat Hadratus Syekh sebagai sosok yang hebat. Kedua, sebagai sosok ulama. Sebagai sosok ulama, Kiai Hasyim yang tercatat adalah beliau menimba ilmu di Mekah dan di pondok-pondok Indonesia pada saat itu. Tapi dalam beberapa manuskrip atau kitab yang saya dapatkan, tidak sedikit ternyata Kiai Hasyim memiliki relasi dengan Al-Azhar Kairo. Beberapa kali beliau berkorespondensi, bertukar pikiran dengan beberapa ulama Al-Azhar seperti Syekh Yusuf Ad-Dijawi, kemudian juga beberapa kitabnya Syekh Hasyim diterbitkan di Kairo. Artinya secara keilmuan, walaupun jasad beliau ada di Indonesia pada saat itu, dan dengan keterbatasan teknologi ya, kalau kita sekarang ya bisa saja langsung connect ke Kairo. Tapi saat itu beliau dengan keterbatasan teknologi dan keterbatasan sarana, beliau memiliki relasi keilmuan yang luas, terutama ke Al-Azhar Kairo. Dan sebagai sosok nasionalis, beliau juga memiliki, hal ini sudah tidak bisa dilakukan ya, bahwa beliau memiliki koneksi ke petinggi-petinggi negarawan pada saat itu. Tapi yang cukup menarik adalah tercatat, tapi saya belum menemukan bukunya untuk saya tunjukkan saat ini, bahwa saat itu zaman semono, zaman segitu, Kiai Hasyim sudah memiliki dokter pribadi. Artinya secara kehidupan Kiai Hasyim sudah sangat berkemajuan. Beliau memiliki dokter pribadi, beliau memiliki santri yang dari Eropa, beliau memiliki santri yang dari Timur Tengah, dan ini bisa membuat relasi Kiai Hasyim sangat luas. Mungkin itu yang bisa saya paparkan dan semoga menjawab dari pertanyaan yang dilontarkan. Baik, saya rasa cukup menjawab tadi jawaban dari Gus Faris, dan mungkin Mas Soleh juga bisa menangkap gitu, terkait pertanyaan beliau. Tapi saya tadi menarik soal Pak Tani penolong negeri itu, Gus. Saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu, waktu kita ada rame-rame soal di Wadas itu kan, salah satunya kemudian ada perkataan Mbah Hasyim yang itu yang kemudian muncul dan naik ke permukaan. Dan setelah saya cross check, ternyata Mbah Hasyim menulis itu di tahun di majalah Suara Muslimin waktu itu Indonesia. Jadi saya melihat bahwa ternyata Mbah Hasyim dengan visinya ya juga memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan gitu ya, Gus ya. Oke, kita beralih. Sepertinya ada ada pertanyaan yang masuk dari Pak Lutfi Yasin, tapi saya ingin mencoba ke Mas Abdurrahman terlebih dahulu yang tadi sudah raise hand. Mungkin beliau ingin bertanya secara langsung. Silakan Pak Abdurrahman, Mas Abdurrahman. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, tadi kan mengutip perkataan dari Mbah Hasyim bahwa seorang peserta didik lah, pelajar itu harus meninggalkan setiap hal yang berbau materialisme ya, Gus, seperti jabatan, uang, apalagi ya, popularitas dan lain sebagainya. Nah, di daerah saya, tapi saya lihat sepertinya di beberapa daerah di Jawa Timur ini anak-anak usia pelajar itu sedang sangat maraknya ikut-ikut organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, di sini itu saya dilema, Gus. Apakah hal tersebut itu bisa dibilang kebaikan atau lebih banyak mudaratnya? Karena kalau kita lihat dari daunnya Mbah Hasyim tadi, saya melihat organisasi pelajar ini itu tidak memfokuskan mereka terhadap keilmuan, tetapi malah ke jabatan, terus lagi keuangan, ya karena organisasi nggak mungkin jalan kalau nggak ada uangnya. Seperti itu, Gus. Jadi saya bingung. Itu tuh mereka kan bilangnya mungkin menjaga maksudnya menjaga budaya NU lah mungkin. Nah, tapi yang saya lihat itu tidak seperti itu, Gus. Apakah itu lebih dekat ke mudorotan atau kebaikan?
Oke, Apakah pertanyaan saya nyambung? Oh iya, iya. Yang biasa Gus. Gimana Gus Waris? Apa udah menangkap ini persoalan real Gus sepertinya? Agak-agak curhat sepertinya. ya, coba saya jawab sebaik dan setidak melukai orang lain mungkin ya. Bahwa memang dalam kitabnya Adabul Alim, Kiai Hashim banyak menukil terutama dawuhnya Imam Syafi'i ya, bahwa dalam proses membelajar hendaklah seorang pembelajar itu meninggalkan hal-hal yang bersifat materialistik, seperti bahkan di situ malah wasa'atin nafsi itu semacam ya untuk meninggalkan walaupun sebenarnya bisa hidup enak, tetapi lebih disarankan untuk hidup, kalau pinjam bahasanya pesantren itu apa ya? Apa Mas? Nelongso gitu. Tapi begini, memang kehidupan santri atau kehidupan pembelajar Islam Nusantara yang tergolong sederhana ini, bahkan sederhana maksimal, dapat memberikan dampak positif. Tapi jangan sampai diartikan bahwa kesederhanaan ini merupakan kekurangan. Tujuan utama dari meninggalkan popularitas adalah tazkiyatun nufus. Memang sebelum kaul-kaulnya Imam Syafi'i, sebelum beliau pada akhirnya berkata untuk meninggalkan popularitas, bentar saya coba buka sekalian kitabnya. Sebelum beliau mengatakan bahwa meninggalkan popularitas, beliau mengatakan supaya para pencari ilmu itu membersihkan hatinya dari perkara duniawi, yaitu perkara-perkara yang materialistik. Yang perlu kita pahami bahwa poin utama dari hidup sederhana untuk pembelajar bukan untuk hidup serba kekurangan, tapi bagaimana pada akhirnya hatinya lebih tertata dan tidak sibuk untuk memikirkan hal yang belum saatnya dipikirkan. Artinya pembelajar supaya fokus dalam mencari ilmu. Adapun realita yang ada seperti pada akhirnya harus berorganisasi, pada akhirnya harus nyambi ini nyambi itu, tentu saja itu tidak bisa dimutlakkan sebagai kekurangan dalam proses pembelajaran. Yang pertama bahwa di pesantren itu ada 4 kategori. Yang pertama, kalau tidak ngalim dalam segi pelajaran, maka hendaknya santri itu pandai berorganisasi. Ketika tidak pandai berorganisasi, maka hendaknya pandai dalam wiritan. Kalau tidak pandai dalam wiritan, maka yang terakhir hendaknya berkontribusi untuk apapun di pondok, baik itu pekerjaan kasar. Yang jadi poin saya dalam jawaban ini adalah tentu saja kita tidak bisa menyampingkan organisasi ya, karena bagaimanapun organisasi itu melatih diri untuk masa depan nanti. Tapi yang perlu diperhatikan bagaimana organisasi ini tidak meninggalkan keilmuan. Artinya walaupun diajar organisasi, tapi hendaknya organisasi ini adalah organisasi yang menguring-uring atau menghidupkan keilmuan. Karena tentu saja NU itu tidak bisa dipisahkan, apalagi Ibnu ya, dari kegiatan ngaji. Tapi kalau boleh saya sampaikan di forum ini, walaupun NU Ibnu mungkin yang paling rutin seperti dibaan, kemudian hadroh yang lain-lain, tapi mungkin kajian itu bisa ditingkatkan sebagai kajian diskusi. Sejak Ibnu sudah kita latih diskusi, sehingga cara berpikirnya sudah mulai berkembang. Artinya kita jadikan seperti Banjarian atau dibaan itu sebagai amaliyah, tapi selain amaliyah kita butuh amaliyah itu untuk asupan hati kita, tapi nggak kurang dari itu adalah kita butuh untuk mengembangkan pola berpikir kita melalui forum-forum diskusi, sehingga ya tinggal ditambahi saja agenda-agenda dalam organisasi itu. Semoga menjawab. Bagaimana Mas Abdurrahman? Masih ada yang mau
Insya Allah terjawab, Mak Gus. Terima kasih banyak. Oke. Baik, terima kasih Mas Abdurrahman. Ini sambil menunggu teman-teman kalau ada yang mau nanya. Ini ada pertanyaan dari Pak Lutfi Yasin, Gus. Ini sekali nanya langsung cukup kompleks dan beliau berasal dari Sampang, Madura. Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan dan ini sepertinya juga menjadi pertanyaan oleh banyak kalangan ya. Banyak, utamanya di kalangan Nahdliyin ya. Pertama mengenai bagaimana hubungan kedekatan Mbah Hashim dengan zuriyahnya hingga saat ini. Lalu yang kedua, apakah ada persoalan yang belum terselesaikan dan masih menjadi PR bagi para penerusnya? Dan yang ketiga, ini lebih ke bagaimana perbedaan NU pada zaman Mbah Hashim dengan NU masa kini. Mungkin lebih ke kontekstualisasi perjuangan dan gerakan. Nah, Gus. Silakan, Gus Faris. Baik, yang pertama ya terkait hubungan Kiai Hasyim dengan zuriyahnya. Pada saat ini atau pada saat beliau masih sugeng? Atau Perkembangan mulai dari Mbah Hashim masih sugeng sampai sekarang itu bagaimana kedekatan beliau dengan zuriyahnya? ya, baik. Yang pertama, saya jawab bahwa Kiai Hasyim bersama dengan para putranya, Kiai Hasyim menikah yang masyhur 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali, ada yang mengatakan 7 kali. Tapi yang memiliki keturunan dan terus 2 dari Bunyai Nafiko dan Bunyai Masruro. Sehingga dari ini Kiai Hasyim memiliki 14 putra-putri. Yang pertama, ketika beliau sugeng, salah satu putra beliau yang sangat menonjol adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Ketika kita menelusuri secara dari banyak narasumber, memang model interaksi Kiai Hasyim dengan para putranya adalah beliau selalu menjadikan para putranya sebagai objek pengajaran terlebih dahulu. Istilahnya Kiai Hasyim, walaupun pada nantinya putra-putra ini dilepas untuk belajar di lain tempat, tapi Kiai Hasyim selalu memodali putranya setidaknya model-model dasar. Dalam mengajar, Kiai Hasyim memiliki pola yang unik, bahwa ketika mengajar, beliau seperti memiliki ring. Ring satu itu dari keluarga dan dari para habaib. Ring kedua itu menjadi tempat bagi para santri-santri senior yang membawa kitab-kitab syarah, yang ring belakang lebih minimal. Artinya model pengajaran Kiai Hasyim pada santrinya yang senior juga pada para putranya itu model pengajaran yang bagi saya bisa dibilang interaktif. Kalau di pesantren saat ini kita melihat Bandongan sebagai ngaji yang satu arah, Kiai membaca kitab dan santri maknani. Ketika Kiai Hasyim dulu, forumnya sangat hidup. Ketika Kiai Hasyim membaca suatu makalah dalam kitab, beliau tidak segan meminta santrinya atau orang-orang yang ada di barisan depan untuk membaca syarahnya. Misal ketika membaca suatu hadis, beliau menunjuk salah satu santri atau putranya, piye keterangan yang kitabmu, sehingga ada dialog di tengah forum. Kita tidak bisa menutup mata bahwa memang Kiai Wahid Hasyim akhirnya menjadi sosok yang sangat cemerlang. Juga ada salah satu putri dari Kiai Hasyim, Bunyai Khairiyah. Pada akhirnya Bunyai Khairiyah ini merupakan pendiri madrasah perempuan pertama di Mekah. Juga Bunyai Khairiyah ini merupakan sosok perempuan yang hafal tafsir Jalalain. Tentu saja dalam riwayat lain tersebut bahwa ketika ada anak kecil sowan ke Kiai Hasyim, maka yang pertama ditanya oleh Kiai Hasyim adalah nyampe mana ngajinya. Kemudian dites, ketika bagus maka akan diberi uang oleh Kiai Hasyim.
Kemudian untuk dengan zuriyah yang saat ini, tentu saja kita hidup dengan Kiai Hasyim melalui tulisan-tulisan karyanya dan peninggalannya. Di Tebu Ireng sekarang banyak forum-forum kajian yang fokus mengkaji pemikiran Kiai Hasyim secara manhaji, supaya pandangan-pandangan ini tidak lekang oleh zaman. Terlepas dari itu, kita juga selalu berusaha menghidupkan Kiai Hasyim dalam karya-karyanya yang kita publikasikan, kita diskusikan, dan kita semarakkan hingga saat ini. Mungkin yang ini apa sudah menjawab atau ada yang mungkin belum kurang terjawab? Baik, kalau mengenai rasa, Gus, rasa contoh dari rasa Mbah Hasyim itu masih seolah masih di sekeliling Tembu Ireng, atau seolah Mbah Hasyim masih terus mendampingi duriyahnya, itu bagaimana dengan itu? Ya, terkait bagaimana kami para zuriyah itu merasa masih didampingi oleh Kiai Hasyim, tentu saja kita melestarikan tradisi-tradisi yang dulu sudah dipatenkan oleh Kiai Hasyim di Tebu Ireng. Artinya dalam segi pengajian, dalam segi keilmuan, dalam segi pemikiran, kita banyak mengkiblatkan dahulunya Mbah Hasyim begini, dahulunya Hasyim begitu. Jadi ya pola hadatusnya kada wa kada wa kada, dan beruntungnya kita sebagai kaum Islam Indonesia adalah banyak karyanya Mbah Hasyim itu ditulis untuk merespon atas suatu kejadian pada saat itu. Dan kadang kejadian ini masih bisa kita kiaskan atau malah kejadiannya sama seperti saat itu, sehingga banyak yang masih bisa kita gunakan pendapat-pendapat beliau untuk menjawab fenomena saat ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih, Gus. Untuk yang kedua tadi, Yang kedua, apakah ada persoalan yang belum terselesaikan dan masih menjadi PR bagi penerusnya? Itu, Gus. Khususnya penerus bangsa, Gus. Penerus para pemuda bangsa ini khususnya, Gus. iya. Untuk penerus pemuda, ketika kita melihat banyak tulisan yang sangat berat untuk kita ikuti adalah keikhlasannya, bahwa beliau memperjuangkan bangsa ini murni untuk kepentingan bersama. Tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan organisasi atau kepentingan suatu kelompok. Ini merupakan tugas yang bagi saya sangat berat ya, bagaimana kita ini mau berprinsip. Berprinsip itu ketika kita melihat Gus Solah mengatakan bahwa berprinsip itu mendahulukan kepentingan orang lain walaupun merugikan diri kita sendiri. Ini hal yang menjadi PR bagi kita semua, penerus bangsa, bahwa betapa kadang kita berjuang itu lihat ini menguntungkan kita apa enggak. Kalau nggak menguntungkan, ya nggak diperjuangkan. Kalau menguntungkan, diperjuangkan habis-habisan. Saya lihat dari banyak tulisan Mbah Hasyim, bahkan di Tanbiatul Wajibat, ketika amal tidak dilandasi keikhlasan, maka tidak tersisa dalam hati kecuali kegelapan. Kita lihat sosok Hadratus Syekh, beliau wafat karena mendengar saat itu di Singosari sudah dimasuki oleh tentara sekutu dan banyak mujahid yang berguguran. Bahkan beliau pun wafat karena shock memikirkan kondisi umat pada saat itu. Mungkin ini memang terkesan klise ya, memikirkan orang lain. Tapi untuk urusan ikhlas, untuk urusan berprinsip, mendahulukan kepentingan orang lain walaupun harus rugi, bukan mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi, tapi bahkan harus rugi. Itu hal yang cukup berat untuk PR kita bersama. Kemudian yang ketiga terkait NU zaman dulu dan zaman sekarang ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada beberapa pendapat Kiai Hasyim yang kalau kita lihat
bukan NU ya, tapi kita lihat corak keberagaman orang Muslim saat ini, mungkin banyak yang akhirnya kita rumangsa diseneni, terutama dalam Maulid. Di kitab At-Tanbiyatul Wajibat, Liman Yasna Al-Maulid bil Munkarat, Kiai Hasyim cukup mengkritisi tentang pengadaan Maulid. Sebenarnya tidak hanya untuk orang NU, tapi untuk bagi siapapun yang melakukannya, maka hendaklah dia merasa dimarahi atau didhawuhi oleh Kiai Hasyim. Kita tahu bahwa perayaan Maulid kemarin banyak yang menodainya dengan Maulid ada orkesnya, Maulid ada dangdutnya, Maulid ada joget-joget TikTok-nya. Artinya memang secara kultur Kiai Hasyim memiliki standar yang cukup tinggi dibanding zaman sekarang. Tapi tentu saja ketika ini kita berbicara dalam bingkai NU, mungkin ada beberapa ulama NU yang pada akhirnya berbeda pendapat dengan Kiai Hasyim, dan itu yang kita pakai saat ini. Tapi bagi saya itu juga bukan masalah. Selama itu urusan khilafiyah, urusan furu'iyah, mazhabiyah, maka Kiai Hasyim sendiri mempersilahkan hal itu dan tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang harus diperdebatkan hingga membuat resiko. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Pak Lutfi Yasin? Terima kasih banyak Gus untuk jawabannya. Boleh saya menyampaikan beberapa sesuatu gitu di Ya, forum ini? Silakan Pak. Wacana saja untuk para hadirin semuanya dan juga untuk saya pribadi. Saya beberapa bulan ini sempat melihat fenomena yang begitu ya menurut saya agak unik sih Gus. Contoh seperti penentuan awal tanggal 1 bulan Rajab kemarin, itu kan sempat terjadi beberapa perbedaan. Nah, ternyata kalau yang dulunya itu perbedaan semacam ini itu hanya terjadi di kalangan ahli hisab dan juga ahli ru'yah, hanya 2 perbedaan itu yang terjadi di Indonesia. Tapi untuk saat ini yang kami rasakan itu malah perbedaan itu hanya lebih kompleks dan lebih banyak seperti itu. Contoh di satu desa saja sekarang itu sudah kemarin saja perayaan Isra Mi'raj itu sudah sangat berbeda. Bahkan antar musola ke musola itu ada yang untuk menentukan tanggal 27 Rajab itu akhirnya ada dualisme seperti itu. Itu pun terjadi di desa sekarang, Gus. Saya melihat di sini fenomena ini bahwa di Indonesia itu sekarang sudah tidak ada perbedaan antara NU dan Muhammadiyah lagi, tapi perbedaan antar pemegang kuasa atau kiai yang ada di desa-desa, Gus. Kalau dulu kiai di desa-desa masih sami'na wa ta'na seperti itu. Tapi sekarang sudah merasa mungkin kalau saya menyatakan mereka sudah tidak menyatakan diri sebagai santri, tapi sudah sebagai kiai. Makanya mereka sudah berhak untuk membuat fatwa masing-masing seperti itu, Gus. Oke. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya ngambil waktunya. Saya tanggapi sedikit juga bahwa ada salah satu makalah dari tokoh Nahdlatul Ulama yang menarik. Bahwa ketika itu sudah menjadi keputusan NU, walaupun itu tidak sesuai dengan keputusan saya, maka saya sami'na wa ta'na. Ini hal yang makjlub ya kalau kita renungkan, tapi ya semoga ikhtilaf itu bisa membawa rahmat. Artinya kalau kita baca kitab Siam pun juga memang cukup rumit. Terlebih kalau panjenengan dari Madura nggih. Kemarin saya dapat cerita dari kawan Madura juga, di Madura cukup kompleks juga dalam penentuan tanggalnya. Ada yang sudah terlanjur membulatkan, ada yang terlanjur istiqmal, ada yang sudah akhirnya ikut ru'yah seperti itu.
Oke, jazakumullah, Gus. Iya. Afwan. Oke, baik Gus. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang akan memungkasi diskusi kita malam ini. Ada satu pertanyaan dari Mas Muhammad Akil, apa bisa bertanya secara langsung? Atau mungkin saya bacakan saja. Beliau izin bertanya, dari sisi spiritual, seorang Hadratus Syekh, apakah beliau memiliki pandangan atau karya-karya dalam bidang spiritual Islam atau disebut juga tasawuf? Dan apakah beliau juga mengambil jalan Thariqah? Terima kasih atas penjelasannya. Bisa ditangkap ya, Gus? Ya. Untuk yang hal ini, saya akan jawab sependek pengetahuan saya, karena saya sendiri memandang Thariqah sebagai sesuatu yang luas, dan saya pribadi belum mendalami hal itu. Tapi dari apa yang saya tahu, bahwa Kiai Hasyim secara Thariqah, beliau cenderung ke Syadili. Tapi yang cukup unik, sebagai seorang Syadili atau sebagai seorang yang mengikuti Thariqah, Kiai Hasyim tidak lantas, istilahnya apa kalau dalam Thariqah, menganjurkan atau meminta atau menggandeng orang lain untuk berthariqah. Tapi gerakan berthariqah ini akhirnya diteruskan oleh beberapa muridnya. Yang pertama dari Peterongan Darul Ulum, Kiai Romli Tamim, kemudian di Jogja sendiri ada Kiai Adlan Ali yang akhirnya meneruskan thariqahnya Kiai Hasyim. Untuk karya-karya dalam bidang spiritual Islam, tasawuf, untuk karya sendiri belum ditemukan yang khusus dalam thariqah, tapi dalam beberapa doa yang beliau riwayatkan, seperti beliau memiliki riwayat dalam hizib apa ya, saya lupa sebentar. Hizbul Falah, beliau meriwayatkan Hizbul Falah dari Asyadili. Tapi terlepas dari itu semua, sependek pengetahuan saya terkait ketorikohan Kiai Hasyim, memang tidak masyhur, tidak masyhur bukan diungkap ya, diungkap itu kan berarti ada tapi tidak diungkapkan, tidak masyhur terdapat datanya. Yang paling terbaru saya dapat data bahwa Kiai Hasyim berthariqah cenderung Syadili, hanya saja memang tidak menyebarluaskan kethariqahan ini. Sehingga ya thariqah beliau dalam belajar ya taklim wa ta'allum. Baik, mungkin itu. Baik, terima kasih Gus Faris. Memang kalau berbicara soal thariqah ini sudah berbicara agak lebih dalam ya Gus ya, dan saya rasa juga mungkin ini bisa dikaji lebih jauh ya. Saya karena juga pernah dalam satu forum bersama Kiai Lukman Hakim, beliau yang pengasuh pesantren Rodotul Mahibin di Bogor, dan beliau juga cukup intens mengkaji soal pemikiran Mbah Wahid Hasyim kalau nggak salah, dan juga Mbah Hasyim. Memang soal thariqah Mbah Hasyim ini memang masih menjadi pertanyaan, tetapi memang ada riwayat yang betul yang dikatakan Gus Faris bahwa beliau seorang Syazili, tapi memang ya kalau saya juga melihat cerita-cerita ulama-ulama kita terdahulu bahwa ada beberapa ulama yang beliau tidak hanya megang satu thariqah, bahkan megang beberapa thariqah, tapi ya kemudian tidak mengungkapkan itu ke murid-muridnya bahkan atau ke orang-orang terdekatnya. Jadi persoalan ini persoalan yang mungkin perlu dikaji lebih dalam lagi, karena memang berkaitan dengan hal yang lebih dimensi yang lebih esoteris gitu ya. Tapi saya rasa bahwa karya-karya Mbah Hasyim juga
meskipun tidak secara tersurat, tapi memang mungkin nuansa tasawufnya itu ada ya Gus ya, nuansa tasawuf dari Ya. karya-karya beliau di kumpulan kitab yang Irsyadus Syari yang ditahqiq oleh Kiai Isomuddin Hazik, cucu beliau gitu. Mungkin Tapi memang ada beberapa risalah fit tasawuf, insya Allah ada, kemudian di Jami'atul Maqasid juga beberapa disinggung tasawuf, tapi tidak menunjuk ke satu thariqah itu saja. Iya, iya Gus. Baik, terima kasih. Ya mungkin untuk berkaitan dengan pemikiran bisa dirujuk di kitab ya Gus ya, yang ada Irsyadus Syari itu yang dikompilasi ya saat ini dan sudah ditahqiq oleh Kiai Haji Muhammad Isomuddin Hazik, cucu beliau juga. Mungkin bisa dicek bagi Mas Akil Syahrian jika ingin tahu lebih dalam mengenai pemikiran beliau. Oke, mungkin itu saja diskusi kita malam ini. Saya tidak ingin menyimpulkan karena pembahasan kita sangat kompleks dari biografi beliau, gagasan beliau, kemudian bagaimana perjuangan Mbah Hashim, resolusi jihad, hubungan beliau dengan tokoh-tokoh luar negeri, dan banyak lainnya yang saya rasa ini mungkin sangat kompleks, dan saya sangat berterima kasih kepada Gus Faris atas pemaparan yang sangat komprehensif. Semoga hal ini bisa memberi kita manfaat dan memacu kita para hadirin yang hadir untuk terus meneladani dan meneruskan spirit perjuangan Mbah Hashim. Mungkin dari saya sekian, saya kembalikan ke Mbak Eka selaku pembawa acara. Baik, terima kasih banyak atas diskusi yang sangat baik sekali berjalan yang dibawakan oleh Gus Faris Muhammad Mirza dan Mas Bagus selaku moderator. Mungkin dari diskusi yang sangat panjang tadi, sedikit yang bisa kita ambil adalah bekerja dan berjuang itu bukan karena kedudukan, kemudian juga bukan karena pengaruh ataupun kekayaan, tidak pula karena mengharapkan pujian dan sanjungan, melainkan semua itu dilakukan demi kepentingan agama dan masyarakat. Baik, para peserta Zoom Nusantara, tidak terasa rangkaian acara pada malam hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Gus Faris Muhammad Mirza selaku pemateri yang sangat luar biasa pada malam hari ini, dan juga Mas Muhammad Bagus selaku moderator. Kemudian terima kasih banyak kepada Coach Indra Hanjaya selaku founder Gates Indonesia, dan teman-teman yang sangat luar biasa pada momen acara Sulum Nusantara pada malam hari ini. Baik, sebelum kami tutup, mungkin kami mohon kepada para peserta untuk on kamera agar kita bisa mengambil dokumentasi. Baik, mungkin kepada para peserta diharapkan untuk on kamera dan senyum 10 detik. Baik, bagaimana teman-teman yang lain yang belum bisa on, mungkin bisa segera on. Oke, senyum 10 detiknya. 1, 2, 3. Boleh dengan gaya bebas, silakan. Bagaimana gaya bebasnya? Ya, boleh. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak kepada para peserta. Sudah kami ambil sesi dokumentasi. Kami ucapkan terima kasih banyak dan langsung saja saya tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Saya Eka, saya tutup dengan sebuah pantun. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar kemarin subuh. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus Faris. warahmatullahi Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Gus Faris.